Assalamualaikum, saya Ari Harjo Drummer Tip X. Mau ngasih informasi nih. Ada Yuk Ngobrol Santai bersama Om Viko di Studio 2 Podcast Lampung Utara yang sangat mengedukasi dan inspiratif. Jangan lupa like and comment. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun ketemu lagi di Studio 2 Podcast. Gue pengen udah lama ditinggal Studio 2-nya, nggak pernah ngobrol-ngobrol santai. Kali ini udah 2 kali tik kita, kemarin dengan Kasat Lantas, dan hari ini kebetulan gue pengen ngobrol tentang administrasi kependudukan. Dan alhamdulillah beliau menyambut baik untuk ngobrol santai dengan kita di Studio 2. Kemarin manajemen sudah menghubungi. Gue pengen kulik ya, karena ada program-program yang jemput bola yang menurut gue sih asik banget. Langsung aja kita ngobrol, Pak Mariadi. Ya. Makasih banyak Bang sudah dikasih kesempatan kita untuk ngobrol di sini Bang. Kantornya luas, ruangan juga luas. Udah berapa tahun Bang kita di sini Bang? Kurang lebih sekitar 2,5 tahun saya bertugas di Distrik Kabupaten Lampung Utara ini. Sebelumnya sudah keliling, saya pernah menjabat sebagai sekretaris di Perpustakaan dan Kearsipan, dan pernah juga menjadi kabak umum, pernah juga menjadi camat. Bang, kalau nggak salah ada sedikit perbedaan ya Bang di dinas ini ya. Kalau dimutasi di sini harus ada surat lagi dari apa itu kalau nggak salah itu Bang? Kita kalau khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kita harus ada rekomendasi dari Kemendagri. Dan itu diwajibkan siapapun yang wajib harus ada rekomendasi dari Kemendagri. Dan seragamnya juga kalau nggak salah berbeda ya Bang ya? Ada khusus setiap hari Selasa kita memakai pakaian pelayanan. Dan ada 2 tempat kita berkantor ya Bang. Kalau nggak salah itu di sini kantor induk di Dukcapil dan MPP, Mall Pelayanan Publik. Kalau ini kantornya, kalau untuk pelayanan kepada masyarakat kita ada di Mall Pelayanan Publik. Dan masyarakat juga bisa ke sini? Masyarakat bisa, kalau ada keluhan tentang pelayanan kami, masyarakat bisa melapor langsung ke kantor. Nanti akan kita berikan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Bang, MPP itu sendiri sejak kapan berdiri itu? Sejak tahun 2023 loh. 2023. Kita sudah 3 tahunan. 3 tahun di sana. Dan staf kita pelayanan serta alat-alat kita di sana. Iya. Jadi semua pelayanan kita ada di Mall Pelayanan Publik. Bang, kalau boleh tahu Bang, itu kan ada sedikit hal yang menarik itu. Kalau dulu kan cukup foto doang, kan sekarang sudah lagi dalam dunia semakin canggih lagi. Orangnya harus datang, ya kan, terus dia mengurus administrasinya harus langsung dengan orangnya. Itu ada perubahan dari bentuk digitalisasi. Iya. Kita sekarang sebenarnya masyarakat sudah diberikan sangat kemudahan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Kenapa? Karena masyarakat sekarang bisa melalui online. Kita ada juga link yang sudah kita sebar kepada masyarakat, cukup melalui link itu mereka bisa mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Bisa juga melalui WA, bisa juga melalui IKD, Identitas Kependudukan Digital. Dan sekarang juga kita ada program namanya PAKSU, Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Unggul. Jadi masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Mall Pelayanan Publik, cukup di desa dan kelurahan mereka sudah dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Baik itu juga umpamanya ada desa-desa yang masyarakatnya banyak yang belum melakukan perekaman. Jadi kita siap datang ke desa-desa untuk melakukan jemput bola perekaman KTP. Dan bagi masyarakat juga yang lansia, ODGJ, disabilitas, kita door to door, datang ke rumah-rumah untuk melakukan perekaman KTP. Sebenarnya kita di Capil banyak program-program, dan pada saat kita datang ke masyarakat door to door, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita juga siap membantu masyarakat. Seperti ada disabilitas, membutuhkan kursi roda, kita
kita siap memberikan bantuan karena kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Lampung Utara. Programnya namanya Sehati. Sinergi Kemanusiaan dan Administrasi Kependudukan Terintegrasi. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan ada juga namanya program URC 1803, Unit Reaksi Cepat 1803. Jadi masyarakat yang dalam kondisi sakit tidak memiliki KTP, belum pernah melakukan perekaman, langsung saja datang ke rumah sakit dan kita siap langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan perekaman dan mencetakkan KTP-nya dan akan berkoordinasi dengan dinas sosial agar masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS. Dan ada juga kita bagi ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit, kita ada namanya program Aminduk Perkasa. Apa itu Aminduk? Aminduk Perkasa, Administrasi Kependudukan Terintegrasi melalui perjanjian kerjasama. Jadi kita bekerjasama sama pihak-pihak rumah sakit. Bagi ibu yang melahirkan akan mendapatkan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran, KK dan KIA, kartu identitas anak, sehingga bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS. Banyak program berarti Bang yang sudah dilakukan oleh Disduk Capil tentunya. Kayak tadi saya tertarik juga sih Bang. Artinya kan jemput bola dalam suatu desa. Artinya kalau dalam suatu desa nggak tiba-tiba satu orang kan. Harus difasilitasi dengan berapa orang oleh pihak desa dan kecamatan. Ya walaupun satu orang, kalau khusus dia disabilitas, ODGJ, lansia, kita siap. Meskipun jauh? Meskipun jauh. Malah kalau yang utama yang jauh, karena kasihan masyarakat supaya mereka tidak susah untuk datang ke Kota Bumi, ke kabupaten, ke pelayanan publik. Bang, ada kelebihan, pasti ada kekurangan Bang dalam hal penerapan jemput bola. Terutama kan karena kita kan digitalisasi. Satelit kan pakai internet. Pasti ada suatu daerah yang tidak ada blank internet, spot, ya kan Bang. Nah itu kendalanya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Kami Bang Lampung. Bang, kita lanjut lagi nih Bang ya, segmen kedua. Tadi gue bilang ada hal yang lebih, tentu ada kekurangan. Masuk suatu desa pasti ada yang blank spot. Nah itu kendalanya yang sangat krusial banget bagi teman-teman di Disduk Capil. Langkah kita gimana tuh? Memang kita sering terjadi kita pada saat melakukan kegiatan jemput bola, ada daerah-daerah yang jaringannya susah, sehingga waktu kita melakukan perekaman itu agak susah. Tapi kita terus berusaha mencari titik-titik di mana ada sinyal, sehingga kadang-kadang satu orang bisa sampai 2-3 jam, pernah 3 jam kita baru bisa berhasil melakukan perekaman KTP. Itulah kendala kita di lapangan pada saat tidak ada sinyal. Karena kita kan di dalam melaksanakan perekaman ini harus ada jaringan yang bagus untuk bisa melakukan perekaman. Dan ini hanya terjadi di Lampung Utara atau kabupaten atau provinsi lain juga ikut? Sama saja. Iya, kalau memang di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan jaringan. Dan mereka juga ada program juga nggak? Apa hanya di Lampung Utara yang punya program jemput bola? Setiap kabupaten, tempat-tempat lain juga ada program yang sama seperti kita. Kalau misalnya nih Bang, dari tentu ada hal yang lucu juga nih, pasti kan menjadi hal yang berkesan juga, seperti kita tadi yang Abang sebutkan ODGJ ya Bang ya, ODGJ. Nah itu gimana caranya tuh Bang? Membujuk dia untuk bisa melakukan rekaman ya. Memang seninya di dalam saat kita melakukan kegiatan jemput bola, pada saat kita melakukan perekaman untuk ODGJ. Jadi memang sering lucu kita bisa melakukan perekaman, memang harus sabar, kita rayu, kita tanya apa sih kemauan ODGJ ini yang mereka sukai. Umpamanya mereka suka jajanan, nanti kita berikan jajanan. Oh dia ini suka ngerokok, kita beliin rokok. Dibujuk rayu. Bujuk rayu. Jadi memang lucu-lucu kita. Ada juga yang
yang agak nakal sampai petugas kita ditendang sampai mental, didorong biasa. Ada juga pernah kita melakukan program ODGJ, jadi ada aparatur desa yang ikut sama kita, dicekek, digigit. Iya. Cuman kan kita buat senang, bahagia, malah kita buat lucu-lucu aja sambil ketawa. Bang, itu ada ya mohon maaf lah ya. Iya. Tentunya ada juga sih bisa maksud saya yang orang tua Iya. yang Tidak bisa ngapa-ngapain. tidak bisa ngapa-ngapain, tanda tangan pun itu tidak bisa. Itu gimana tuh Mas? Ya tetap kita, itu yang harus kita datangkan ke rumah, door to door datang. Jadi beliau yang tidak bisa tanda tangan, nanti kita yang tanda tangan dengan pakai huruf. Pokoknya namanya Satima, tinggal kita buat S. Memang kalau tanda tangan harus, tapi bagi masyarakat yang tidak bisa tanda tangan, kita tanda tangan dengan huruf. Sehingga untuk memberikan kemudahan bagi beliau. Tentunya dari data yang kita miliki, karena kita sudah intens banget 2013 ya Bang, dari 2024 kita turun ke lapangan, ada peningkatan jumlah kependudukan kita di Lampung Utara. Ya, ada peningkatan. Jumlah penduduk kita ini kurang lebih 686.432 jiwa. Dibanding tahun yang lalu, Ya, ada peningkatan. Ada peningkatan. Iya. Setiap tahun memang jumlah penduduk selalu meningkat. Karena setiap hari juga memang ada yang lahir. terus dari akte kelahirannya sendiri, Akte kelahiran kurang lebih ada sekitar 199.000 sekian. Itu artinya kita juga sudah ada sekitar 97,38% masyarakat kita ini sudah memiliki akte kelahiran. Tinggal sedikit lagi sekitar 74 jiwa yang belum memiliki dan akte kelahiran. termasuk kematian ya Bang ya, kita urus juga datanya. Iya, kematian juga kita urus. Kurang lebih sih Lampung Utara ini ada sekitar 14.646 jiwa. Dan nah, ini menjadi pokok pemikiran kita bersama, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya mereka hanya buat administrasi untuk akte kelahiran, Iya. tapi minim untuk mengetahui bahwa pentingnya juga akte kematian tersebut ya Bang. Sangat penting akte kematian. Kenapa? Sekarang masyarakat juga sudah tahu. Jadi pada saat ada yang meninggal, itu kalau mengurus warisan itu harus memiliki akte kematian. Jadi masyarakat sekarang juga sudah paham, sehingga pada saat ada keluarganya yang meninggal segera membuat akte kematian. Karena itu pada saat mereka mengurus warisan tanah harus ada akte kematian. Bang, ada yang menarik lagi nih Bang. Saya pernah dengar informasi bahwasanya anak yang di bawah umur ya tentunya Bang. Ya, Terus mau melakukan ya mohon maaf dah pernikahan. Terus di ada bawah syarat tuh harus ada punya KTP. Iya. Tiba-tiba masuk ke sini minta tolong dibuatin, itu gimana? Ya. Kalau untuk yang sudah menikah di bawah umur, kita bisa melakukan rekaman pembuatan KTP. Kalau belum, lagi mau proses. Kalau belum proses belum Bisa ya? Terus Iya. kalau maksa-maksa tuh gimana tuh? Ya kita kasih jelasan, jelasin aja aturannya. Kalau emang nggak boleh Bang Nggak aturannya Bang. boleh, iya. Biasanya batas itu 20 tahun atau Umur 17 tahun. 17 tahun. Umur 17 tahun baru bisa melakukan perekaman KTP. Sebenarnya di bawah umur 17 tahun, umurnya 16 tahun bisa melakukan perekaman KTP, tetapi belum bisa dicetakkan KTP-nya. Tetap pada saat umur 17 tahun baru bisa dicetak KTP-nya. Ya untuk masa pernikahan Bang, kalau untuk perempuan umur kalau nggak salah 19 tahun. Kalau laki-laki 21 ya. 21 ya. Nggak tahu nih manajer sama tim kemarin nih kayaknya tahun berapa. Jadi gini Bang, ada peningkatan jumlah penduduk, tentu juga ada peningkatan jumlah masyarakat yang keluar, pengajuan keluar, baik dia mutasi kerja atau mencari pekerjaan, itu ada peningkatan kah di 2026? 2006 ada peningkatan karena kebanyakan pindah karena mungkin sekolah
terus pindah karena kerja, sehingga ada masyarakat kita juga yang keluar dari Kabupaten Lampung Utara. Bang, itu Bang yang saya pernah lihat di akun salah satu pegawai Abang di media sosial, pernah ngupload Abang lagi turun di lapangan di salah satu rumah sakit. Iya. Itu suatu kebutuhan mereka kah atau seperti apa sampai Abang sendiri yang turun untuk melakukan perekaman KTP? Ya, jadi kita kan dapat laporan dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang masuk rumah sakit tidak memiliki KTP. Biasanya laporan langsung ke saya, ya saya langsung turun. Nah, bila tidak ada kegiatan di kantor, saya memang sering ikut lapangan untuk turun langsung ke masyarakat. Jadi memberikan semangat kepada anak-anak, memberikan supaya masyarakat juga tahu bahwa kita ini benar-benar, pemerintah ini benar-benar bekerja, benar-benar ingin melayani masyarakat. Jam kerja bertambah berarti Bang, karena kan misalnya jalur Tempul dah ke suatu kecamatan yang jauh gitu. Dari jam 9 kita keluar, proses dengan black spotnya dan lain-lain, berarti bertambah tuh jam kerjanya. Iya, kita sering pulang malam, pernah sampai rumah jam 12 malam. Buset. Baru nyampe, karena ya tergantung di lapangan. Kalau masyarakatnya banyak yang ingin melakukan perekaman, terus banyak yang sakit pula, banyak ODGJ-nya, banyak disabilitasnya, kita selesaikan sampai malam sih. Baru kita tidak kerja 2 kali, sehingga kadang-kadang kami nyampe rumah itu sampai jam 12 malam baru nyampe rumah. Apalagi memang perjalanannya ya yang cukup jauh di ujung. Iya, dan itu kan ada juga suatu daerah kan yang nggak bisa dikendarai dengan roda 4, harus dengan roda 2. Berarti alat kita diunjai pakai. Kita angkut. Buset, Bang. Cuman kan alat perekaman kita kan lumayan praktis, seperti apa namanya ya, kayak tas gitu, sehingga mudah kita angkat. Setiap hari kita mobile. Iya, hampir setiap hari kita keliling melakukan perekaman KTP di masyarakat. Kalau misalnya gini Bang, tiba-tiba ada di suatu desa yang memang satu, tapi di ujung di perbukitan lah ada di suatu desa, itu tetap kita jalankan. Tetap kita jalanin. Kita pernah sampai ke perbatasan kawasan di ujung jauh, cuma 1 orang, ya kita datang. Kasihan, kenapa? Kayak umumnya disabilitas, kayak ODGJ, kalau mereka tidak memiliki KTP, kasihan mereka tidak bisa berobat, tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS. Karena sekarang ini juga kalau kayak ODGJ, pihak rumah sakit jiwa itu tidak mau menerima kalau tidak memiliki KTP. Kalau mereka biaya umum itu lumayan, harganya cukup mahal, obat saraf. Jadi apapun ceritanya kita harus bantu, kasihan. Kalau kita tidak bantu, kayak mana mereka berobat, kayak mana mau sembuh. Sehingga memang kita harus ada rasa peduli lah kepada masyarakat, supaya masyarakat kita ini bisa mendapatkan, kalau memang sakit bisa mendapatkan jaminan kesehatan, mereka mau membutuhkan apapun, sehingga tidak terhambat oleh dengan administrasi kependudukan. Bang, ini banyak keluhannya, misalnya Bang gini Bang, terjadi musibah di salah satu rumah, KTP, administrasi kependudukan dan lain-lain mereka hilang lah, terbawa dengan air. Itu apakah mereka bisa untuk mengurus kembali? Tayangan dijawab dulu, kita lihat cuplikan berikut ini. Kami Bang Lampung. Nah Bang, tuh yang saya tanyakan di awal tadi, kalau ada musibah, misalnya, mohon maaf dah, itu banjir atau kebakaran, hilang tuh habis tuh. Ya, kalau ada bencana, sering terjadi umumnya rumah kebakaran, sehingga dokumen kependudukannya kan terbakar semua. Setelah kita mendapatkan laporan, langsung kita cetakkan dokumen kependudukannya. Makanya kami dari Dukcapil sering melakukan perjalanan jemput bola ke rumah yang kebakaran. Makanya kita juga ada kerjasama sama dinas sosial, sama Basnas, sehingga kita ke sana
kami dari Capil membawa dokumen kependudukannya, dari Basnas memberikan bantuan, dari Dinas Sosial memberikan bantuan, sehingga ada rasa pedulilah kita kepada masyarakat. Langsung kita cetakkan Sudah dicetakkan. dokumen kependudukannya. Banyak yang dibuatkan administrasi kependudukan. Lalu pertanyaannya, stok ektp kita banyak tuh Bang? Alhamdulillah banyak. Untuk saat ini sekitar kurang lebih 23.000 dokumen kependudukan, dokumen apa namanya KTP kita. Jadi sebelum habis kita sudah minta ke pusat untuk minta apa namanya banku KTP, sehingga insya Allah banku KTP cukup untuk melayani semua masyarakat Lampung Utara. Bang, kalau nggak salah, saya pernah dengar atau gitu. Jadi kalau di bank atau apa-apa gitu, sebenarnya nggak perlu lagi kita menunjukkan KTP asli, bukti, ya kan, fisik, ya. karena sudah ada di handphone. IKD, iya. Iya. Ya, kita kan ada juga namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Jadi semua dokumen kependudukan kita itu ada di HP. Di HP. Termasuk KTP, KK, KIA, biodata keluarga, semuanya ada di HP. Jadi sebenarnya kalau ada KTP kita hilang, tidak usah khawatir, cukup menggunakan IKD, itu sama saja dengan adanya KTP. Itu memang ada itu fiturnya sendiri atau enggak? Ada fitur sendiri. Jadi lengkap di situ. Jadi semua dokumen-dokumen pendudukan kita ada di IKD itu. Itu downloadnya seperti apa tuh Bang? Tinggal kita download melalui Play Store, nanti baru kita aktifasi ke kantor, ke MPP, Kemuliaan Publik. Karena pertama memang harus kita aktifasi dulu, tapi masyarakat harus datang langsung ke mall pelayan publik. Jadi memang ada banyak penipuan-penipuan, hati-hati. Kadang-kadang ada orang datang mau aktifasi IKD bisa melalui online, nah itu tidak bisa. Oh gitu. Memang kita untuk pertama kali aktifasi IKD kita harus masyarakat langsung harus datang ke mall pelayanan publik. Bang, tuh saya tertarik tuh Bang, karena gini. Kalau sudah bicara masalah jemput bola jauh pula itu kan, terus ditakutkan ada oknum yang mengakomodir. Sementara kalau bicara konteksnya buat KTP gratis loh. Gratis. Tiba-tiba ada yang mungut. Iya. 10.000 aja gitu. Yaudah nanti gua ini kumpulin gitu 10.000. Itu gimana tuh Bang? Ya kalau ada oknum meminta uang, tinggal laporkan ke saya. Kan saya ini nomor pengaduan ada. Oh ada nomor. Iya, nomor pengaduan, jadi masyarakat mudah untuk memberikan laporan. Langsung ke saya, itu nomor pengaduannya, nomor saya langsung. Di desa-desa juga saya minta desa yang kelurahan juga membuat banner, ada nomor saya, sehingga masyarakat juga bisa mengadu pada saya. Jadi kalau ada desa yang meminta uang ke masyarakat, bisa langsung laporkan saya. Jadi bila benar terbukti ada yang minta uang, nanti apa namanya pelayanan desanya untuk sementara akan saya cabut. Jadi ketahuan nih ini desa ini jelek, tidak ada pelayanan lagi, artinya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus Bang, pemantauan kita Bang, karena kan begini, ditakutkan Iya. ada warga luar negeri dah ya kan. Tiba-tiba dia datang ke sini, tinggal di sini. Dan dia tidak punya data keaslian lahir dan tempat di sini. Tiba-tiba ngurus minta dibuatkan KTP, itu apa diperbolehkan? Ya kita lihat ini statusnya, kan ada sih apa namanya visanya dia ini sebagai apa warga tetap sementara, itu bisa kita buatin KTP. Bisa dibuatkan. Cuman dia kan warga sementara, Warga statusnya. sementara. Iya. Dan kalau umpamanya dia menetap juga ya bisa kita buatin KTP-nya. Artinya ada perbedaan Ada. dong warga KTP warga sementara dengan warga tetap? Ada. Oh gitu. Dia sebentuk surat atau sama kayak? sama dengan KTP, hanya statusnya. Oh, statusnya. Iya. Bang, jadi gini Bang, banyak hal yang tentunya yang dilakukan, tentunya banyak suka dukanya juga kan Bang ya. Dari perjalanan, dari hal-hal yang Abang ceritakan menghadapi tingkah dan perbuatannya orang yang tanda kutip udah gizi tadi, ya kan? Biasanya Bang, Abang sih wis oke. Takutnya nih staf-staf ngeluh, mau capek lagi. Ya kita terus memberikan motivasi kepada staf-staf. Kita itu harus bekerja dengan hati.
dengan cinta dan niatkan kita bekerja itu karena Allah. Jadi insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, apapun yang kita lakukan beribadah di sisi Allah SWT. Dan kalau kita bekerja dengan hati, dengan senang, dengan bahagia, insya Allah seberat apapun pekerjaan itu tak akan terasa ringan. Maka saya buat sering slogan, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tapi sebelum saya akhirin obrolan Bang, tentu ada quotes atau kata-kata yang bisa Abang sampaikan buat teman-teman di luar. Segera urus dokumen kependudukan, jangan saat butuh baru diurus, agar pada saat butuh kita sudah siap dokumen kependudukannya. Ya, keren juga tuh. Segera urus, jangan pas butuhnya baru buat. Jadi buru-buru. Bang, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang menggali lagi program-program kerja dan prestasi-prestasi yang akan dilakukan oleh Disduk Capil. Baik, oke, pamit undur diri. Mudah-mudahan Studio 2 nantinya akan terus mengedukasi buat teman-teman di luar sana. Tetap berjalan meski pelan, karena langkah kecil tetaplah di suatu pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.